Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu dampak bantuan sosial atau bansos terhadap perolehan suara Prabowo dan Gibran ya. Tentu ini adalah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks politik dan sosial di Indonesia. Jadi mari kita telusuri bersama. Sejak beberapa tahun terakhir, bantuan sosial atau bansos telah menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertanyaannya adalah apakah bansos memiliki dampak signifikan terhadap perolehan suara Prabowo dalam pemilihan presiden kali ini? Ingat bahwa wakil presiden dari Prabowo ini adalah Gibran, anak kandung dari Joko Widodo, dan sekarang ini jadi presiden. Masyarakat tahunya kalau ada bansos BLT itu ya pemberian presiden. Apalagi beberapa menterinya itu sudah membicara bahwa berterima kasihlah kepada presiden Joko Widodo, padahal itu juga bukan pakai uang pribadi bansos itu. Nah, ini kan sudah jelas bahwa sebenarnya secara otomatis akan mempengaruhi suara Prabowo. Karena apa? Takut kalau tidak dipilih bisa jadi bansos, BLT atau PKH itu akan dihentikan. Itu yang terjadi di masyarakat. Sehingga bisa jadi memang masyarakat level bawah yang penerima bansos itu walaupun awalnya memilih 03 atau 01 akan berubah arah memilih 02. Ini normal-normal saja, karena ya siapa sih yang mau bansosnya diambil, PKH-nya dihentikan, BLT-nya dihentikan? Nggak mau. Itu yang terjadi di masyarakat. Ya, sehingga ini digunakan oleh penguasa untuk mempengaruhi dan berhasil. Nah, kemudian tentu ya berbagai penelitian dan analisa telah dilakukan sebenarnya untuk melihat hubungan antara penerimaan bansos dan dukungan politik. Meskipun belum ada konsensus tunggal, beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara wilayah-wilayah yang menerima bansos dengan tingkat dukungan yang lebih tinggi terhadap pemerintah yang berkuasa saat ini. Mereka sangat berterima kasih dengan Joko Widodo selaku presiden karena sudah memberikan bansos. Padahal itu pun bukan harta pribadi, tapi pemerintah. Tapi ya itulah, karena yang dapat nama pasti presidennya. Nah, itu menjadi suatu hal yang menarik untuk orang akhirnya milih anaknya presiden. Dan tentunya ini akan menguntungkan Prabowo. Apalagi ketika orang itu ada upaya pengarahan dari aparat, dari kadesnya dan sebagainya. Tentu akan semakin lengkap bahwa yang awalnya dukung Pak Ganjar atau Pak Anies akan bergeser. Karena yang bisa dinikmati sekarang adalah bansos. Sementara ide dan gagasan dua paslon lain itu kan belum terrealisasi karena belum bisa menjadi presiden, belum terlaksana. Sementara Pak Jokowi ini udah terlaksana dan udah jelas-jelas di kampanyenya atau sosialisasinya akan dilanjutkan. Ya. Kemudian bahwa dampak dari penerimaan bansos terhadap perolehan suara Prabowo ini tentu dapat memiliki implikasi politik yang signifikan. Bansos bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih, khususnya yang nerima bansos. Kalau yang nggak nerima ya nggak akan terpengaruh. Tapi bagi penerima terpengaruh, ketakutan, kekhawatiran diputus, tidak diberi. Nah, kita nggak pernah bisa menyalahkan mereka yang nerima dan akhirnya merubah pilihan. Ya itu terpaksa. Kalaupun punya idealisme, punya pikiran sehat bahwa sebenarnya kalau boleh menawar, saya maunya milih si A. Permasalahannya si A ini belum bisa memberikan ke saya.
Dan si B sudah, karena bapaknya yang memberikan bansos. Bisa saja nanti bapaknya ini merintah, udah nggak usah dikasih lagi, kan nggak milih kamu. Nah, itu gambarannya ya, gambaran nyata bahwa bisa jadi politik kita itu seperti itu, karena namanya antara anak dan bapak, walaupun katanya netral, nggak memihak dan sebagainya, tetap saja hubungan emosional itu ada. Ini bisa dilihat sebenarnya upaya-upaya untuk menunjukkan membagi bansos di masa-masa kampanye menjelang pemilu, hari tenang, bansos digelontorkan. Untuk mengingatkan saja, ini loh saya ngasih, tolong ya. Nah, secara tidak langsung sebenarnya seperti itu. Secara bodoh-bodohan sebenarnya udah ketahuan. Tapi ya kita nggak tahu ya maksud hati beliau itu seperti apa. Tapi intinya bahwa tentu ini mempengaruhi preferensi pemilih bahwa bansos ini penting dan sangat saya butuhkan di kemudian hari. Seandainya saya milih orang lain, belum tentu ini dilanjutkan. Ya, yang sudah jelas ingin melanjutkan adalah Prabowo dan Gibran. Maka ya, kenapa saya nggak milih Prabowo saja? Inilah kenyataannya. Ya, walaupun ada yang di antara masyarakat itu penerima bansos kekeh bahwa saya harus milih sesuai pilihan saya, yaitu 03. Tapi ketika ada tawaran lain, uang 100.000, 300.000 per kepala, berubah lagi. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali fakta yang sudah terpublish yang bisa dicari. Seperti apa kondisi demokrasi di Indonesia? Ya, memang ya tidak sedang baik-baik saja sebenarnya. Nah, tentu ya penting untuk memperhatikan bahwa ada berbagai faktor lain sebenarnya yang juga mempengaruhi preferensi pemilih, seperti program-program pemerintah lainnya, isu-isu ya, politik dan citra kandidat. Tentu untuk penerima bansos, ya citra kandidat nggak penting lagi, yang penting bansosnya dilanjut. Isu-isu politik ya, masyarakat di bawah itu nggak peduli mau isu-isu politiknya kayak apa, yang penting yang menguntungkan saya siapa, ya itu yang kita dukung. Nggak peduli pada korupsi, pada ini nggak peduli. Masyarakat level bawah itu nggak akan mikir sampai di situ. Yang penting menguntungkan dan bisa untuk makan. Ya walaupun ada juga yang idealis. Cuma ya persoalannya adalah ketika ada uang ya 100.000, 300.000 ya serangan fajar, ya apa akan diem ya diterima. Apa susahnya nyaplos 02? Tinggal coblos dapat uang. Ya ada masalah, ada apa, entarlah kebelakangan. Itulah kenyataan. Ya. Dan itu banyak diekspos atau diceritakan netizen di media sosial. Apakah itu bohong? Itu reality ya. Nah, kemudian tentu saya ingin mendengar pendapat Anda tentang topik ini. Apakah Anda percaya bahwa bansos memiliki dampak signifikan terhadap perolehan Prabowo dan Gibran dalam pemilihan presiden ini? Apa implikasi politik dari temuan ini dalam konteks demokrasi Indonesia? Silahkan komentar di kolom komentar, ya tentu yang santun ya, karena kita sedang diskusi. Inilah kondisi kita. Demikianlah pembahasan kita tentang dampak bantuan sosial atau bansos terhadap perolehan suara Prabowo dalam pemilihan presiden. Ini adalah topik yang kompleks dan menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Terima kasih telah menonton dan jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pemikiran Anda di kolom komentar. Silahkan tonton video berikutnya.